Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 20 Juni 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak berbicara soal Elia yang diangkat ke surga lewat badai, dan Elisa dipenuhi dengan roh Elia untuk melanjutkan tugas kenabian. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 15, Yesus mengajar para murid dan mengajar kita bagaimana berdoa, yang kemudian kita kenal dengan doa Bapa Kami. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pewartaan tugas kenabian harus terus dijaga. Maka Elia sudah mengkader Elisa untuk melanjutkan tugas kenabian itu. Ketika ia naik ke atas awan lewat badai, rohnya menyertai Nabi Elisa. Dengan harapan Elisa melanjutkan tugas-tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Kita sebagai orang beriman juga mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kita diajak untuk melanjutkan tugas pewartaan karena Roh Allah juga tinggal kepada kita. Maka kita boleh bertanya, apakah hidupku, karya-karyaku sudah merupakan tugas kenabian, menghadirkan sabda Allah di tengah-tengah dunia? Seperti Elisa melanjutkan tugas kenabian Elia, kita pun diajak melanjutkan tugas-tugas Kristus di tengah dunia ini. Apakah itu sudah aku lakukan? Pada bacaan Injil, doa Bapa Kami diajarkan kepada kita. Menjadi pertanyaan, apakah kita berdoa dari dalam hati, ataukah berdoa karena hafalan? Begitu saja kita ucapkan. Maka saya mengajak hari ini untuk merenungkan doa Bapa Kami. Diawali dengan seruan, Bapa Kami yang ada di surga. Kita menyebut Bapa sebagai Bapa kami
bukan Bapakku. Kalau kita mengatakan kami, berarti semua orang yang menyebut Allah sebagai Bapa adalah saudara. Apakah aku sudah bertindak sebagai saudara bagi orang-orang yang menyebut Allah sebagai Bapa? Dimuliakanlah namamu. Apakah tindakanku, karya-karyaku, hidupku membuat Allah dimuliakan? Atau sebaliknya, tindakanku yang jahat mencemarkan nama Allah? Pernah saya mendengar suatu ungkapan dari teman-teman kita non-Kristiani. Katanya orang Katolik kok dipenjara. Berarti nama kita, pekerjaan kita, karya kita mencemarkan nama Allah. Maka kita berusaha agar tindakan, hidup, dan karya-karya kita membuat Allah semakin dimuliakan. Datanglah kerajaanmu. Saya lebih senang menggunakan versi Jawa Kanjeng Romo yang rumusannya adalah Kraton Dalem Kawiyarno. Kerajaanmu semoga diperluas. Karena kerajaan Allah sudah hadir, namun perlu diluaskan kepada siapapun juga. Kerajaan cinta kasih dan damai kita wujudkan semakin banyak, semakin meluas, dan kepada siapapun juga. Pertanyaannya, sudahkah aku melakukannya? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Suasana surga, damai, cinta kasih, sukacita, kita coba wujudkan di tengah dunia ini dengan hidup dan karya-karya kita. Apakah saya sudah mencoba mewujudkan itu dalam hidup kita? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu berarti kita diajak peduli kepada orang lain apabila ada kelebihan. Makanan hari ini cukuplah hari ini. Kita diajak berbagi, diajak solider, diajak mewartakan cinta kasih Allah. Sudahkah itu aku lakukan? Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita mencoba untuk menghadirkan Bapa yang penuh cinta kasih dan pengampunan kepada sesama kita, agar kita benar-benar mengampuni, sehingga orang merasakan kasih Allah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saya mengajak untuk menyadari agar kita tidak mencoba membawa diri kepada pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita mohon agar kita dibebaskan dari yang jahat. Tentu mengandaikan kita mempunyai relasi yang dekat dengan Allah,
sehingga tidak jatuh dalam pencobaan, dan bebaskan dari yang jahat. Semoga kita akhirnya mampu berdoa Bapa kami dari kedalaman hati dan mewujud nyatakannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas doa yang Kau ajarkan kepada kami, agar kami semakin mampu untuk hidup mendekati kehendak-Mu. Bantulah kami untuk berdoa dari kedalaman hati, agar akhirnya kami boleh mengalami sukacita yang datang dari-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan iman itu kami mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau rangkul dan Engkau terima dalam kerajaan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami sukacita dan cinta kasih yang berasal dari-Mu sendiri. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk mewujud nyatakan pola hidup yang sehat, agar kita dengan hidup sehat membantu orang lain juga mengalami kesehatan. Saya undang umat untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja, misalnya Katolik asyik, kursus katekis, meditasi Kristiani, kerabat MSF, karismatik, Legio, dan masih banyak lagi pertemuan-pertemuan. Saya undang UMK untuk hadir pada pertemuan Jumat tanggal 28 Juni nanti. Kita menyatukan hati dengan teman-teman UMK dalam puji-pujian. Terima kasih untuk segala dukungan panjenengan bagi gereja dalam bentuk doa-doa, karya dan tenaga, serta dana yang sangat membantu pelayanan gereja. Saya berharap umat aktif di lingkungan mengikuti kegiatan-kegiatan agar kita menjadi gereja yang guyup. Kita juga bersyukur atas ulang tahun keuskupan kita yang diperingati Sabtu di katedral dan akan disiarkan langsung live streaming. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati